Salah satu tokoh Wali Songo, Sunan Kalijaga, disebut-sebut memiliki pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa itu diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih muda. Pada masa mudanya, sebelum menjadi seorang wali, Sunan Kalijaga sering melakukan tindakan kekerasan, termasuk melakukan begal atau perampokan. Nama aslinya adalah Raden Said. Sebelum mendapat gelar Sunan, ia adalah anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatika. Sebagaimana ditulis dalam buku Sunan Kalijaga, Mistik dan Makrifat. Aksi perampokan yang dilakukan Raden Said diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilatika. Tumenggung Wilatika marah, malu dan merasa namanya tercoreng karena tindakan sang anak. Ia lantas mengusir Raden Said dari kediaman mereka. Padahal sebenarnya Raden Said membongkar gudang kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Karena saat itu masyarakat Tuban hidup memprihatinkan dengan adanya upeti dan musim kemarau panjang. Walau sudah diusir dari Tuban, Raden Said tidak berhenti melakukan aksi pembegalan. Ia merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Ayahnya semakin marah ketika mengetahui aksi tersebut. Lalu Raden Said kembali diusir dan disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Keluar dari daerah Tuban, Raden Said masih juga tidak menghentikan aksi perampokan itu. Kali ini dia sampai tega meminta harta seorang yang sepuh. Saat itu Raden Said bertemu dengan seorang di hutan Jatiwangi. Belakangan orang tua tersebut kelak diketahui sebagai Sunan Bonang. Raden Said tidak mengenal orang tua tersebut lantaran masih memiliki jiwa begal. Ia memiliki niatan untuk membegal Sunan Bonang. Wali tua itu pun hendak dimangsanya. Pikirnya ada orang kaya yang bisa dibegal. Singkat cerita, Raden Said berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia minta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tapi Sunan Bonang menolak permintaan tersebut. Kemudian Raden Said pun menjelaskan alasannya membegal adalah untuk membantu orang miskin. Dalam cerita versi lain, Raden Said meminta maaf dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya mengubah buah pohon aren menjadi emas. Pertemuan dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Said tercerahkan hidupnya. Ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, meski tampak mulia, tetap merupakan jalan yang salah. Singkat cerita, Raden Said menjadi murid Sunan Bonang. Pertemuan itu membuat Raden Said bertobat dan memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang menerima permintaan tersebut. Namun ia punya suatu syarat, yaitu Raden Said harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Raden Said menyanggupi syarat tersebut. Alkisah, Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun. Ia menemukan Raden Said tubuhnya sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hati Raden Said, Sunan Bonang pun takjub. Kejadian ini pula yang kemudian memunculkan Sunan Kalijaga. Raden Said berganti nama menjadi Kalijaga, yang berarti penjaga kali. Namun dalam penjelasan yang lain, Kalijaga diartikan sebagai orang yang menjaga semua aliran. Kali sebagai air yang mengalir atau kepercayaan yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan
dan aliran atau agama yang hidup di masyarakat. Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang terkenal, yaitu Lir Ilir.